Ono kita rumaksa ing wengi teka ayu luput ing lara luput tapi lahi kabeh jin setan katan puron panaluhan tan ono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan terata maling atoh tan ono ngarah mring mami guna tutuk pansirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, dulur-dulur dimanapun Anda berada, sebelum kami menjelaskan tentang tempat ini, terlebih dahulu kami doakan Anda semuanya yang sedang berada dimanapun, semoga senantiasa tercurahkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kenikmatan iman Islam, kesehatan lahir batin, ketentraman keluarga, keberkahan rezeki, kelancaran usaha, hidup yang istiqomah di penghujung usia, semoga husnul khotimah, amin Allahumma amin. Teman-teman, ini adalah kawasan makam Simbah Ahmad Mizan. Ini adalah masjidnya, berlokasi di Desa Semerak, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Siapakah beliau ini? Simbah Ahmad Mizan ini ialah beliau ini keponakannya Simbah Ahmad Mutamakin Kajen. Dulu pada video yang berjudul Simbah Abdul Qohar Ngampel Blora itu sedikit kami singgung tentang
Simbah Ahmad Mutamakin, bahwa Simbah Ahmad Mutamakin itu punya saudara dua, laki-laki semua, yaitu Simbah Ki Ageng Mruwut Bejagung Semanding Tuban, kemudian Simbah Abdul Qohar. Nah, yang Simbah Abdul Qohar ini adalah berputra bernama Ahmad Mizan. Nah, ini komplek makam Simbah Ahmad Mizan. Sedangkan yang Ki Ageng Mruwut Bejagung Semanding Tuban itu berputra Simbah Ronggokusumo yang makamnya ada di Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Berdekatan tetangga desa dengan makamnya Simbah Ahmad Mutamakin. Nah, beliau ini adalah Simbah Ahmad Mizan, keponakannya Simbah Ahmad Mutamakin. Nah, ini adalah gapura menuju ke makam beliau. Tentang identitas beliau tadi telah kami singgung bahwa beliau ini adalah keponakannya Simbah Ahmad Mutamakin, putra dari Simbah Abdul Qohar Ngampel Blora, yang jika dirunut silsilahnya ke atas tentu sampai kepada Simbah Sultan Hadiwijaya atau Simbah Joko Tingkir, yang jika ke atas terus itu ada pertalian nasab dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau ini masa remajanya itu berguru kepada pamannya atau Pak D-nya, yaitu Simbah Ahmad Mutamakin di Kajen, digembleng dengan pendidikan agama yang matang, juga ilmu tasawuf yang matang, sehingga akhirnya beliau itu diperintah oleh Simbah Ahmad Mutamakin untuk hijrah mencari tempat untuk berdomisili. Walhasil beliau itu akhirnya bertempat di desa ini, yang desa ini secara keseluruhan dulu itu disebut Desa Margotuwu. Sebelum ada pemecahan desa-desa, ada yang sekarang itu ada Desa Margotuwu, ada Margomulyo, ada Semerak. Dulu desanya itu cuma satu, yaitu Margotuwu. Namun setelah ada pemekaran wilayah, akhirnya dibagi menjadi tiga, yaitu Margotuwu, Margomulyo, dan Semerak. Nah, kebetulan makam Simbah Ahmad Mizan ini berada di Desa Semerak. Nama Margotuwu itu berdasarkan daripada setia tuhu Simbah Ahmad Mizan terhadap dawuhnya gurunya, yaitu Simbah Ahmad Mutamakin. Margo itu jalan, tuhu itu taat, begitu. Jadi nama Margotuwu itu adalah bermula daripada Simbah Ahmad Mizan yang menetap di Desa Margotuwu itu, yang akhirnya menjadi nama sebuah desa. Nah, beliau ini diperkirakan hidup pada akhir abad ke-18. Nah, beliau menyebarkan agama Islam di sekitar Desa Margotuwu hingga ke utara sampai ke daerah Kayu. Dan dalam kaitannya sejarah Simbah Ahmad Mizan ini ada cerita tutur tinular, yaitu tragedi perseteruan antara Ki Gede Sawunggaling Pakis dengan Simbah Kyai Cilik Raden Brontokusumo. Raden Brontokusumo itu adalah adiknya Simbah Ronggokusumo yang makamnya itu bersebelahan dengan Simbah Ronggokusumo di Sangemplak. Itu ada tragedi perseteruan antara Ki Ageng Sawunggaling dengan Simbah Brontokusumo itu, yang akhirnya melibatkan juga Simbah Ahmad Mizan ini
juga Ki Gede Waturoyo dalam satu pihak melawan Ki Gede Sawung Galing Pakis yang berkomplot dengan Ki Gede Pohiju. Nah, itu legenda cerita masa lalu yang luar biasa, yang hingga kini itu banyak sekali tanah-tanah itu miliknya desa Pohiju. Jadi ceritanya dulu itu Ki Ageng Pohiju itu ketika membakar selendangnya itu arang dari selendang yang terbakar itu kan ditiup angin, itu jatuh dimanapun, itu tanah yang kejatuhan arang selendang itu menjadi miliknya desa Pohiju begitu. Ya memang beliau itu Ki Ageng Pohiju itu terkenal sakti, namun juga pada akhirnya itu bisa dikalahkan oleh Simbah Brontokusumo berkat kekompakan dengan Simbah Ahmad Mizan juga Ki Gede Waturoyo tersebut. Nah sampai sekarang warga desa Waturoyo dengan desa Pakis itu tidak bisa akur, tidak bisa menjalin rumah tangga, berhubungan muamalah dan lain sebagainya seperti itu. Nah kembali ke pokok persoalan, yaitu beliau Simbah Ahmad Mizan ini, beliau berdakwah agama di sini sehingga desa Margomulyo dan sekitarnya, desa Margoturu, desa Semerak dan sekitarnya, termasuk desa Ngemplak Lor juga, itu akhirnya menjadi desa yang Islami. Bahkan leluhur desa Ngemplak Lor itu sebelah baratnya desa Semerak atau desa Margoturu ini, itu di desa Ngemplak Lor itu ada makam leluhur yang konon ceritanya itu adalah keponakannya Simbah Ahmad Mizan ini. Keponakan itu bisa diartikulasikan sebagai hubungan darah, bisa juga muridnya. Jadi warga desa Ngemplak Lor, tokoh-tokohnya itu tidak bisa memastikan keponakannya beneran atau muridnya. Tapi yang jelas leluhur desa Ngemplak Lor yang bernama Canggah Lami itu dihormati sekali. Tiap tahun ada kegiatan haul itu berkaitan dengan Simbah Ahmad Mizan ini. Nah oleh karena itu begitu besar pengaruhnya Simbah Ahmad Mizan, perjuangannya menyebarkan agama, sehingga banyak sekali tokoh-tokoh yang bertebaran di desa-desa lain menyebarkan agama Islam juga. Nah ini adalah cungkupnya beliau, ini lumayan lebar. Ini terasnya, sekelilingnya ini ada, depannya cungkup itu ada tempat wudhu di sana itu. Nah ini samping kanan kiri itu pemakaman umum, tapi ya sekarang sudah tidak dipakai oleh warga karena menghormati Simbah Ahmad Mizan. Jadi komplek pemakaman ini era dulu, tidak era sekarang. Kalau era sekarang itu TPU-nya, TPU Desa Semerak, Desa Margoturu itu berada di sebelah utara Desa Semerak sana. Nah ini karena dikunci pintunya, kebetulan juru kuncinya tidak ada di sini, jadi ini kami tidak bisa masuk, cuma lihat dari luar dinding saja. Nah, ini situasi di dalam karena itu kelihatan jirat makamnya dikelilingi dengan kain putih mori dengan ornamen bawang bungkul seperti itu. Nah ini hallnya itu kalau tidak salah itu bulan Rojab apa Maulid ya, lupa saya. Kalau tidak bulan Rojab ya Maulid, kalau Rojab ya ini bulan ini.
Nah, kembali lagi tentang asal-usul beliau tadi itu telah kami sampaikan di depan bahwa beliau ini adalah putranya Simbah Abdul Qohar. Simbah Abdul Qohar itu adiknya Simbah Ahmad Mutamakin yang makamnya itu berada di Desa Ngampel Blora. Nah teman-teman, demikian apa yang kami sampaikan terkait dengan identitas beliau Simbah Ahmad Mizan. Jika ada yang salah, ya kesalahan itu mutlak dari kebodohan kami sendiri. Namun jika ada yang benar, ya kebenaran itu mutlak bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya. Jawa yo digawa, Arab yo digarap. nus sing otot mami netraku ya Muhammad panduluku Rasul pinayungan Adam Sara sampun pepak sakatahing para nabi dados sarira